Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali kita bertemu kembali dalam perkuliahan pengantar statistik. Hari ini adalah pertemuan yang ke-6. Mudah-mudahan apa yang bisa disampaikan pada hari ini bisa diterima dan diaplikasikan dalam perkuliahan ataupun dalam ujian nanti. Nah, pada hari ini, Pak Adi akan bahas tentang variansi data kelompok. Kalau kemarin kita sudah bicara soal mean, modus, median data kelompok, juga kuartil, maka pada pertemuan hari ini, Pak Adi akan khusus membahas tentang variansi data kelompok. Ada beberapa rumus sebenarnya yang digunakan dalam menentukan variansi data kelompok. Rumus yang pertama, sigma Fi kali Xi pangkat 2 dikurang sigma Fi kali Xi pangkat 2, maaf, aduhnya 6, dibagi N, dibagi N-1. Ini adalah rumus yang pertama. Ya, jadi perkalian Fi dikali Xi pangkat 2 dikurang Fi kali Xi pangkat 2 dibagi N dibagi N-1. Ini adalah rumus yang pertama. Rumus yang kedua adalah S pangkat 2 sama dengan sigma Fi Xi min X bar pangkat 2 dibagi sigma Fi dikurangi 1. Ya. Ini adalah rumus yang kedua. Jadi, S pangkat 2 ini adalah simbol untuk variansi data kelompoknya. Baik data tunggal maupun data kelompok itu sama menggunakan rumus S pangkat 2. Simbolnya S pangkat 2 maksudnya. Sedangkan rumusnya berbeda-beda. Ini khusus untuk data kelompok. Memang untuk data kelompok agak sedikit rumit karena banyak sekali hitungannya. Tapi kita akan coba nanti menghitung variansi data kelompok. Pak Adi akan menggunakan rumus yang kedua. Rumus yang pertama sudah ada nanti di dalam modul, bisa dipelajari. Pak Adi akan masukkan ke dalam rumus yang kedua. Ya, bagaimana perhitungannya? Sesuai dengan rumus, nanti kita akan buat di dalam tabel adalah ada Fi kali Xi min X bar pangkat 2. Ini bertahap. Ya, Pak Adi sudah siapkan tabel statistik. Ya. Nah, yang terakhir pojok kanan atas adalah F kali Xi min X bar pangkat 2. Dia tidak muncul dengan sendirinya, tapi kita akan lakukan step by step, ya, selangkah demi selangkah. Baik, kita mulai. Misalkan Pak Adi punya ini 63 sampai 65 frekuensinya adalah 4, 66 sampai 68 frekuensinya ada 6, 69 sampai 71 frekuensinya 7, 72 sampai 74 frekuensi 9 dan seterusnya. Sehingga Pak Adi punya jumlah adalah 40. Xi, masih ingat Xi? Xi adalah nilai tengah. Ya. Nilai tengah yang diperoleh dengan cara menjumlahkan kelas bawah dengan kelas atas dibagi 2. Atau kita ambil tengah-tengah saja. 63, 64, 65. Tengahnya adalah 64. Langsung saja masukkan di sini. 64. Seperti itu. 66 sampai 68. 66, 67, 68. Tengahnya adalah 67. Masukkan. 67, kemudian di sini adalah 70, di sini adalah 73, di sini 76, kemudian 79. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan nilai tengah. F kali Xi tinggal dikalikan 4 kali 64. 4 dikali 64 sama dengan, kita siapkan kalkulatornya dulu. 4
64 dikali 64 adalah 256. Masukkan di sini 256. Lalu 6 kali 67, 402. 7 kali 7, 490. 9 kali 7, 3, 657. Kemudian 8 dikali 7, 6, 608. Dan 6 dikali 7, 9, 474. Ya. Ini adalah cara menentukan FI dikali XI. Lalu selanjutnya adalah dijumlahkan. Ya. Karena di sini ada X bar yang menyatakan rata-rata, maka kita harus mencari rata-ratanya dulu. Kemarin sudah diajarkan cara mencari rata-rata adalah dengan cara min atau rata-rata sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma F atau dibagi N-nya. Nah, berarti kita akan jumlahkan FI kali XI tadi. Ya, 256 ditambah 402 ditambah 490 ditambah 657 ditambah 600. Ya, kita jumlahkan satu persatu sehingga kita dapat jumlahnya adalah 2887. 2887. Nah, setelah kita jumlah, maka kita cari rata-ratanya. Sehingga di sini adalah 2887 dibagi 40. Ya, berapa 2887 bagi 40? 2887 dibagi 72,17. 72,17. Ya. Ini ada 175 begitu ya. Nah, ini kadang-kadang agak bingung Pak pembulatannya bagaimana. Kita gunakan dua angka di belakang koma. Maka yang di belakang kita bulatkan menjadi 72,18. Ya, 72,18. Gitu ya. Nah, setelah kita dapat rata-ratanya, maka kita tinggal mengisi kolom yang paling atas ya, kolom pertama. Coba dihapus dulu. Kita dapat rata-ratanya 72,8 ya. Dihapus. Ya. Untuk kelas yang pertama, ya, sesuai rumus F kali XI min X bar pangkat 2, maka kalian masukkan F untuk kelas yang pertama. Ini kelas yang pertama. Ambil kelas yang pertama. F-nya adalah 4. Masukkan di sini. 4 dikali, gitu ya. XI-nya berapa dia? 64. Dikurang X bar adalah 72,18 pangkat 2. Yang dikerjakan adalah bagian di dalam kurung dulu. Ya, ingat, bagian dalam kurung dulu, baru kemudian nanti dikalikan. Jika ini kalkulatornya adalah kalkulator biasa, tapi kalau untuk saintifik, ya kalkulator seperti ini, matematika, bisa langsung digunakan. 4, buka kurung, 64 dikurang 72,18 pangkat 2. Seperti ini, dia langsung. Ya, 4 ya dikali, gitu ya. Tinggal sama dengan kita dapat adalah seperti ini. 267,65 ya. Masukkan di atas di sini 267,65 seperti itu ya. Lalu untuk kelas yang kedua pun demikian ya, kita hapus lagi. Untuk kelas yang kedua
Sekarang kita lihat kelas yang kedua. Kelas yang kedua, kita punya data F-nya adalah 6. 6 dikali XI-nya adalah 67, dikurang X barnya adalah 72,18 pangkat 2. Nanti kita isi sampai penuh ya. Semuanya kita isi dulu. 6 dikurang 72,18 pangkat 2 160, kita dapat di sini 160,99. Lalu 7 dikali 70 dikurang 72,18 pangkat 2. 33,26 27 dibulatkan ke atas ya. Lalu kemudian 9 buka kurung 73 dikurang 72,18 pangkat 2, kita dapat 6,05. Lalu berikutnya 8 dikali 76 dikurang 72,18 pangkat 2. 116,74. Yang terakhir 6 dikali 79 dikurang 72,18 pangkat 2. 279,0. Nah, setelah kita dapat angka-angka ini, maka kita akan jumlahkan ya, jumlahkan seluruhnya. 267,65 ditambah 160,99 ditambah 33,27 ditambah 6,05 ditambah 116,74 ditambah 279,07. Kita dapat 863,7. Ya, kita dapat seperti ini. Ini jumlahnya dari F kali XI min X bar pangkat 2. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Kita masukkan ke dalam rumusnya. Ingat rumusnya tadi yang di bawah. Ya. Sigma XI ya, XI min X bar pangkat 2 jumlahnya dibagi sigma F min 1. Berapa jumlahnya di sini? Kita masukkan saja. Jumlahnya kan tadi maka S pangkat 2 sama dengan 863,77 dibagi F min 1. F-nya adalah 40 dikurangi 1. Sehingga 863,77 dibagi 39. 22,14. 22,15. Ini adalah variansnya. Jadi, cara menentukan varians data kelompok dengan rumus nomor 2 adalah seperti ini. Ya, kalau varian sudah ketemu, maka kita bisa mencari standar deviasinya data kelompok. Untuk standar deviasi, ya, lebih mudah lagi. S adalah standar deviasi. Ya. Atau keterangan simpangan baku. Ya. Ini adalah akar dari S pangkat 2.
Ya sudah, langsung masuk saja. Akar dari 22,1. Akar 22,1. 4,7. Ya. Nah, inilah ya cara menentukan variansi dan standar deviasi atau simpangan baku pada data kelompok. Ingat, ada dua rumus yang Pak diberikan di modul nanti. Kedua-duanya nanti bisa kalian coba, baik menggunakan rumus nomor 1 maupun menggunakan rumus nomor 2. Ya. Demikian perkuliahan singkat kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Ya, insya Allah 2 minggu lagi dari sekarang kita akan menghadapi ujian tengah semester. Mohon dibuka kembali catatannya, buat latihan-latihan sendiri. Mudah-mudahan sukses nanti dalam kegiatan ujian tengah semester. Demikian, terima kasih semuanya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.